tapi namanya maktub alaih. Mana kalimat yang diatapinya? Yaitu sholli. Itu sholli itu kan amar doa. Kalau di awalnya sholli, ujungnya salim, jangan salam. Kecuali kalau di awalnya sholat, baru ujungnya salam. Seperti sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di awalnya sholat, fi'il madhi. Tapi kalau di awalnya amar doa sholli, maka di ujungnya salim. Seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Nah, itu namanya muwafaqah. Relevan antara makhluk dan makhluk alaih. Jadi kita berdoa pun baca sholawat pun harus paham ilmu-ilmunya. Kadang-kadang seorang imam berdoa, padahal doanya diamini oleh para makmum, tapi berdoanya untuk diri sendiri. Seperti Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu aslinya di Quran seperti itu. Itu Al-Quran. Itu doa Nabi Ibrahim kan ya. Ayat berapa tuh? Surat Ibrahim. Ayat 100 kan ya. Kalau nggak salah surat Ibrahim ayat 100 kan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau Rabbi ja'alni berarti kan dihitungkannya kepada mutakalim wahdah. Ditujukannya untuk si berdoa. Rabbi ya Tuhanku, ij'alni jadikanlah aku. Aku berarti mutakalim wahdah. Berarti dia berdoa untuk diri sendiri. Sementara para hadirin yang mengamini kebagian enggak? Kebagian enggak? Enggak kebagian. Amin, amin sampai jebleh-jebleh. Amin sampai khusyuk-khusyuk, tapi enggak kebagian. Karena dia berdoa untuk diri sendiri. Ya Allah jadikanlah aku. Nah, makanya supaya mengandung makna kami, kalau kami berarti yang mengamini kebagian enggak? Bagian, maka diganti Robbi menjadi Robbana. Jadi diidopatkan kepada nun mutakalim al-ghair. Kalau Robbi Tuhanku, tapi kalau Robbana Tuhan kami. Ij'alni jadikanlah aku. Tapi kalau ij'alna jadikanlah kami. Nah kalau kami berarti baik yang berdoa maupun yang mengamin semuanya kena. Maka Robbana ja'alna ya Tuhan kami jadikanlah kami. Muqimas sholati orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyatina dan dari keturunan kami. Kalau wa min dzurriyyati dan dari keturunanku, berarti yang mengamini keturunannya enggak didoain. Tapi wa min dzurriyyatina Rabbana ya Tuhan kami taqabbal doa ya, terimalah doa kami. Jadi Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Tapi kita niatnya niat berdoa. Jangan niat baca Quran. Sebab itu ada di Quran. Kalau umpama dirobah, iya mutakalim wahdahnya diganti dengan mutakalim al-ghair dengan tujuan untuk kesesuaian muktadol hal supaya yang amini kebagian doa yang kita baca. Kalau umpama niatnya baca Quran nggak boleh, kita berarti hukumnya merubah Quran. Niatnya baca doa. Cuma doa itu ada dalam Quran begitu. Nih, kita mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Niatnya baca Quran bukan? Bukan, niatnya berzikir. Tapi bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran bukan? Ayat Quran. Kita mau jima sama istri kita, disunahkan baca bismillah. Tapi niatnya jangan niat baca Quran, niat berzikir. Kita punya hadas besar, mau makan disunahkan baca bismillah. Boleh, tapi niatnya jangan niat baca Quran. Kalau niat baca Quran nggak boleh karena kita punya hadas besar, niatnya zikir. Kira-kira jelas nggak ya? Nah, untuk lebih jelas nanti kita bisa mudzakaro ya, keluar. Mudzakaro jangan mujadalah, nggak boleh. Sebab ada 4 istilah. Ada istilah mutorohah, mudorobah, mudzakaro, mujadalah. Nah, yang dilarang mujadalah, perdebatan. Perdebatan hanya semata-mata untuk mempertahankan benarnya diri sendiri tanpa ilmu, sehingga terjadi apa namanya
terjadi suasana yang tidak nyaman. Kalau mutorohah boleh saling melempar masalah, saling menjawab, itu namanya mutorohah. Kalau mudorobah boleh, itu adu argumentasi berdasarkan dari agama, baik dari nafsi maupun nakli. Kalau mujakara boleh, itu saling mengingatkan berdasarkan dari dalil. Nah, yang dilarang, yang diharamkan itu mujadalah, perdebatan, itu sehingga menimbulkan perselisihan, itu nggak boleh. Daripada kita melayani perdebatan, mendingan kita diam aja, nggak usah dilayani. Udah aja kita pura-pura bodoh aja udah deh. Aja kita sendiri deh. Gitu. Nggak perlu perdebatan itu buang-buang waktu, nggak ada manfaatnya. Mendingan kita ngopi aja, merokok. Pada jamaah, demikian kali kita pada hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya, oh boleh silakan. Enggak. Tadi sempat ada yang bertanya dari, dan kalau secara umum kami mengetahui darah yang keluar dari seorang istri itu kan, atau seorang wanita itu kan darah haid, darah nifas gitu ya. Nah, yang itu kan memang sudah tetap tidak boleh didatangi ya istri kita. Oh iya. Nah, itu ada darah yang keluar setelah haid, maka itu bukan sesuatu yang rutin di waktu waktu haid gitu. Misalkan haidnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7, dan tiba-tiba kok tanggal 10 ada lagi. Nah, itu apakah itu halal untuk didatangi? Oh iya. Ya baik. Menurut disiplin ilmu fikih mengenai darah yang keluar dari farji seorang wanita itu sebenarnya ada 3 macam ya. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadhah. Ya. Kalau darah haid itu damul kharidu min farjil mar'ati ala sabili. Darah kotor yang keluar dari farji seorang wanita dalam keadaan dia sehat. Ya. Paling sedikitnya darah haid itu 1 hari 1 malam, umumnya 6 hari atau 7 hari 7 malam, paling lama 15 hari 15 malam. Yang kedua darah nifas, damul kharidu min fardil mar'ati ba'da wiladati. Kalau darah nifas itu darah kotor yang keluar dari farji seorang wanita setelah dia melahirkan bayi. Bayi itu keluar darah. Itu biasanya umumnya 40 hari 40 malam. Paling lama situna yauman walayaliha, 60 hari 60 malam. Jadi kalau kita melahirkan dan kebetulan darah nifasnya 60 hari berarti 2 bulan kan. Nah, wayahe si Abdul Koplake puaso ya. Jangan jalan di luar, tahan. Banyak-banyak baca Quran, berzikir ya. Kemudian darah istihadhah. Darah istihadhah itu bukan darah haid, juga bukan darah nifas. Darah istihadhah itu tidak mewajibkan mandi dan tidak menghalangi syahnya sholat, syahnya wudu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, apabila umpama seorang wanita biasanya haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7, ini kan yang umum ya. Nah, dia tanggal 8 tidak haid lagi, tanggal 9 tidak, tanggal 10 keluar lagi. Nah, pertanyaannya apakah itu darah yang keluar di tanggal 10 masih masuk kategori darah haid? Maka kalau kita lihat batas maksimal 15 hari. Berarti itu masih berada di jadwal haid. Masih masa-masa cuma haidnya nggak normal. Boleh jadi wanita tersebut haidnya mau 15 hari, cuma hari ke-8 ke-9 kos bersih. Keluar lagi hari ke-10, itu kan hari ke-10 masih di dalam masa haidnya. Di dalam masa haid ukuran maksimal 15 hari, gitu ya. Kecuali kalau umpama haidnya sudah 15 hari, sudah mencapai batas maksimal paling lama haid.
ternyata di hari ke-16 masih keluar. Nah ini dapat dipastikan darah yang keluar di hari ke-16 itu bukan darah haid, darah istihadah. Berarti si perempuan tersebut wajib sholat. Kalau umpama masih netes, ya dicocokin. Tahu kan cocokin? Disumpel ya. Cari ganjel. Ganjel. Kan yang ada. Gak banyak namanya sobek. Lakban. Kan pasti tarik lakbannya ada yang ketah gitu. Menon. Pakai sobek. Gitu kan. Allah. Kok segini? Pakai lakban. Balut. Nah, supaya nggak netes. Jadi begitu Pak. Kalau di hari ke-10 keluar lagi itu memang masih masa-masanya ya. Karena belum tuntas sampai masa maksimalnya kan 15 hari. Cuma dia headnya nggak normal Pak, nggak lancar. Gitu aja ya. Kira-kira jelas nggak nih? Iya. Kalau penasaran boleh dicoba. Baik, Pak Ketua DKM, yang lain nggak ada ya? Atau nanti dibuat aja lah sambil ngopi ya? Iya. Hah? Iya. Siapa? Jadi saya menyaksikan dalam satu rombongan berwudu di satu tempat wudu. Di tengah wudu, sebutlah tengah membasuh tangan atau belum selesai wudu gitu ya. Maka satu itu berbicara, itu membatalkan Oh. Berbicara atau ngobrol ya, ngobrol atau menyapa orang ya, atau menjawab sama orang ya, padahal kita posisi masih berwudu belum selesai. Nah itu hukumnya makruh. Kalau membatalkan wudu sih tidak ya. Jadi kedudukan hukumnya hanya makruh saja, dibenci oleh Allah. Makruh itu kan sesuatu yang apabila dikerjakan tidak berdosa, namun apabila ditinggalkan itu lebih baik. Contoh, merokok makruh ya, tapi ada yang mengharamkan, silakan tidak mengharamkan, ya haramkan saja. Tapi saya itu pendapat jumhur ulama bahwa itu makruh, ya makruh. Sama dengan hukum makan petek, makan jengkol, makruh kan? Nah ini yang kadang-kadang saya nggak ngerti gitu ya, mengatakan rokok makruh, tapi dia makan petek, makan jengkol, padahal kata hukumnya makruh. Gitu. Berarti nggak komitmen gitu kan? Gitu. Ya, begitu. Jadi makruh Pak ya, Pak. Tidak boleh. Kalau bisa mah jangan. Kalau umpama kita lagi berwudu nih, ada teman nyapa, ya, nggak usah dilayani, udah aja fokus wudu. Nanti selesai baru kita jawab. Lalu bagaimana kalau umpama mengucapkan salam, ya? Kita lagi wudu, dia mengucapkan salam. Sementara nggak ada orang lain yang menjawab. Kan menjawab salam kan fardu kifayah. Kalau sama sekali tidak ada yang menjawab, berarti kan dosa kita. Kecuali kalau ada orang lain mendengar dan menjawabnya, kita nggak menjawab nggak dosa, itu kan sama dengan hukum menyolatkan jenazah itu kan. Nah, kalau nggak ada orang lain yang menjawab, ya kita jawab, waalaikumsalam, kita udah aja terus. Jawabnya seperlunya. Tapi kalau ngobrol jangan, makruh ya. Kalau kita melakukan kemakruhan dalam wudu, itu artinya mengakibatkan wudu yang kita kerjakan menjadi tidak sempurna. Sayang. Wudu kita enggak sempurna hanya gara-gara melayani orang ngobrol gitu, jangan. Nanti aja kalau selesai wudu ngobrol. Demikian cukup ya. Baik para jemaah, para bapak yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah. Ya Allah ya Rabb kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu
afiyah. Wa nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf karena Allah banyak berbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu ala Muhammad ya Rabbi